kitab beliau Shahihul Bukhari, itu beliau menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW pasti dirangkaikan dengan menyebut sanad, mata rantai yang bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan sanad ini bagian keistimewaan agama Islam. Bahkan tidak ada satupun manusia yang ucapannya, perbuatannya, makannya, cara minumnya, cara tidurnya 24 jam seluruhnya terdata secara rinci kecuali satu manusia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang luar biasa, seluruh hadis Nabi punya bukti, burhan mubin, bukti yang nyata, yang bisa kita yakini bahwa itulah sabda Nabi. Di antaranya adalah para periwayat atau dikenal dengan namanya para rawi. Seluruhnya punya sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam ilmu hadis Nabi ada satu bidang khusus membahas bukan substansi isi hadisnya, tapi justru membahas para periwayat hadisnya. Nama ilmu tersebut ilmu jarhi wa ta'adil. Ilmu jarhi wa ta'adil adalah satu bidang ilmu cabang dari ilmu hadis, berupa ilmu hadis dirayah. Ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Nah, ilmu hadis dirayah diantaranya membahas para periwayat hadis Nabi Muhammad SAW, seluruhnya terdata biografi hidupnya, sehingga bisa diketahui, oh ini yang benar, ini yang jujur, ini yang dusta, dan seterusnya. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk salah satu tokoh ulama hadis yang merintis ilmu tersebut. Salah satu tokoh ulama hadis yang mempopulerkan ilmu jarhi wa ta'dil. Kitab beliau yang membahas tentang ilmu tersebut berjudul At-Tarikh Al-Kabir. At-Tarikh Al-Kabir ini pernah saya baca, kurang lebih 12 jilid. Itu adalah kitab karya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari bukan hanya punya satu karya, tapi banyak. Banyak, bukan hanya Sahih Al-Bukhari, tapi banyak. Di antaranya adalah At-Tarikhul Al-Kabir. Beliau menyusun kitab tersebut di saat usianya baru 18 tahun. Bisa bayangkan, usia masih muda sudah jadi orang soleh, ahli hadis, pakar ilmu jarh wa ta'dil. Dan beliau menyusun kitab tersebut di saat beliau berada di Al-Madinatul Munawwarah, di tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 12 jilid kitab tersebut. Ada judul yang beliau gunakan, At-Tarikh. Itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya sejarah. At-Tarikh, sejarah yang substansinya itu kepada data-data peristiwa yang terjadi menurut tahunnya, waktunya. Itu namanya At-Tarikh. Sehingga definisi sejarah di dalam perspektif agama Islam, khususnya ilmu agama Islam, itu jauh lebih luas dibanding sejarah yang di luar ilmu agama Islam. Karena nama sejarah dalam ilmu
yang ada di dalam ilmu agama Islam itu ada namanya tarikh, ada namanya sirah, ada namanya manaqib, ya, ada namanya tarjamah. Ini semua memiliki makna yang sama, namun agak ada perbedaan dari setiap nama tersebut. Nah, ulama yang juga menyusun kitab sejarah yang populer diantaranya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi kalau Imam Bukhari menyusun kitab tersebut, itu beliau kira-kira di abad pertama, karena lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Setelahnya muncul ulama ahli tafsir bernama Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Juga punya kitab sejarah yang sangat luar biasa, berjudul Tarikhul Umam wal Muluk, atau judul lainnya Tarikhur Rusul wal Muluk, atau judul lainnya Tarikhut Tabari. Beliau lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Dan ini cikal bakal penulisan kitab sejarah secara komprehensif. Jadi bukan hanya menjelaskan sejarah di masa beliau, tapi juga beliau membahas sejarah mulai dari makhluk pertama, Nabi Adam. Makhluk pertama dari jenis manusia, Nabi Adam, mulai dari bab itu beliau bahas sampai ke zaman beliau. Kitab tersebut kurang lebih ada 6 jilid. Kemudian generasi berikutnya diantaranya bernama Al-Imam Abu Faraj Abdurrahman Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Beliau mengarang kitab sejarah 19 jilid. 19 jilid. Judulnya Al-Muntazam fi Tarikhil Muluk wal Umam. Cara penulisannya mengadopsi caranya At-Tabari, seniornya. Namun beliau lebih menjelaskan lebih luas, mulai dari Nabi Adam sampai zaman beliau. Kemudian ulama berikutnya bernama Al-Imam Ibnu Athir, lahir tahun 555 Hijriah, meninggal tahun 630 Hijriah. Punya kitab sejarah berjudul Al-Kamil fit Tarikh. Mengadopsi juga seniornya Abu Faraj Ibnu Jauzi. Kurang lebih kitabnya itu 11 juz atau 11 jilid, membahas dari Nabi Adam sampai zaman beliau. Kemudian yang keempat, muncul ulama bernama Sibtu Ibni Jauzi. Nama aslinya Syekh Yusuf. Lahir tahun 581 Hijriah, meninggal 654 Hijriah, dan beliau adalah cucu dari Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, cucu. Beliau punya kitab berjudul Mir'atuz Zaman fit Tawarikhil A'yan. Ada 19 jilid, membahas sejarah mulai dari Nabi Adam dan juga al-hawadits wal waqa'i', peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi yang terjadi mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman beliau, dibahas secara rinci dalam kitabnya berjudul Mir'atuz Zaman fit Tawarikhil A'yan. Kemudian yang berikutnya ada ulama bernama Zakaria bin Muhammad Al-Qazawaini, lahir tahun 600 Hijriah, meninggal 682 Hijriah. Beliau punya kitab 1 jilid berjudul Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, kitab tentang ilmu kosmologi,
sejarah alam semesta beserta informasi tentang makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Luar biasa kitab tersebut. Kemudian muncul ulama setelahnya bernama Al-Imam Az-Zahabi, sangat populer sebagai seorang ahli hadis dan ahli sejarah. Di antara kitab beliau berjudul Syiaru A'lamin Nubala yang sangat terkenal. Ada juga dalam ilmu jarhi wa ta'adil berjudul Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Adapun kitab sejarah beliau yang sangat komplit, bisa dikatakan ensiklopedia sejarah Imam Zahabi, berjudul Tarikhul Islam wa Wafayatul Masyahir wal A'lam. Kurang lebih ada 15 jilid kitab tersebut. Dan kitab ini unik dibanding kitab sejarah pendahulunya, karena beliau padukan juga pembahasan sejarah, juga dijelaskan di dalam kitab tersebut biografi para ulama dan tokoh-tokoh penting, sehingga disensus oleh para ulama. Kurang lebih di dalam kitab Tarikhul Islam itu ada sekitar 40.000 tokoh yang dijelaskan oleh Imam Zahabi. 40.000 dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian berikutnya muncul ulama setelahnya, lebih hebat lagi membahas sejarah. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli sejarah, bernama Al-Imam Al-Hafiz Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir, terkenal dengan nama Al-Imam Ibnu Katsir. Lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Punya kitab terkenal, kitab sejarah beliau berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, 15 jilid. Beliau membahasnya mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Makanya judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah awal, An-Nihayah akhir. Kemudian ulama berikutnya bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir tahun 732 Hijriah, meninggal 808 Hijriah. Punya kitab namanya Tarikh Ibni Khaldun. Akan tetapi punya judul yang asli terlalu panjang judulnya. Jadi judulnya judul aslinya kalau kita baca bisa 1 lembar judul kitabnya. Sehingga terlalu panjang, ya hampir 1 lembar itu judulnya. Maka ulama-ulama menyingkat menjadi Tarikh Ibni Khaldun, sejarah Ibni Khaldun. Ibnu Khaldun ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Muhammad, turunan Yaman. Lahir tahun 732 Hijriah, meninggal 808 Hijriah. Nah, sejarah yang beliau konsepkan dalam kitabnya Tarikh Ibni Khaldun memiliki keunikan yang berbeda dengan kitab sejarah terdahulu. Kitab sejarah beliau sangat modern di zaman itu. Bahkan di zaman sekarang juga tergolong kitabnya itu modern, kontemporer. Karena beliau padukan sejarah manusia itu dari perspektif filsafat, dari perspektif sosiologis, historis, empiris, kebudayaan, ekonomi, militer, semua dipadukan dalam kitab beliau. Nah, setiap kitab, setiap buku itu ada kata pengantar. Kalau bahasa Indonesia namanya kata pengantar. Kalau di dalam kitab-kitab namanya muqaddimah. Kalau dalam bahasa Inggris namanya prolog. Nah, prolog dari kitabnya Ibnu Khaldun itu menjadi kitab tersendiri dan cikal bakal konsep ilmu sosiologi. Jadi bapak sosiologi itu adalah Ibnu Khaldun. Nanti setelahnya dikembangkan oleh tokoh barat bernama Adam Smith. Tapi beliau yang pertama. Nah, ini kitab ini ada di tempat saya. Judulnya Muqaddimah Ibni Khaldun. Luar biasa beliau bahas dengan sangat modern.
sangat sistematis, ya, dengan riset ilmiah, dengan data-data, dengan konsep yang sangat luar biasa beliau bahas di dalam kitab tersebut. Inilah cikal bakal ilmu sosiologi, namanya Muqaddimah Ibni Khaldun. Nah, ini sejarah secara luas, dan ini hanya beberapa kitab yang saya sebutkan. Kalau seluruhnya begitu banyak, tidak bisa kita sebutkan satu persatu, karena karya ulama itu sangat banyak di bidang sejarah. Muncul ulama membuat konsep sejarah yang metodenya agak sedikit berbeda. Jadi dibahas sejarah dipadukan dengan ilmu geologi, ilmu geografi, membahas wilayah-wilayah dengan membahas tentang sejarah. Ada kitab pertama yang membahas bidang ilmu sejarah yang dipadukan dengan ilmu geografi, namanya Syekh Ahmad bin Yahya Al-Balaghuri, lahir tahun 190 Hijriah, meninggal 278 Hijriah. Punya kitab berjudul Futuhul Buldan. Al-Balaghuri ini adalah penjual jamu mente. Kalau kita di Ternate bilang penjual buah yakis. Balaghuri, pedagang buah yakis, jambu mente. Tapi ulama mengarang kitab Futuhul Buldan, 1 jilid kitab tersebut. Kemudian generasi berikutnya di abad ke-5 Hijriah muncul ulama pakar sejarah, pakar geologi, pakar geografi bernama Syekh Yaqut Al-Hamawi yang ada di Syam, lahir tahun 574 Hijriah, meninggal 626 Hijriah. Punya kitab 7 jilid tentang sejarah kota-kota yang ada di wilayah Islam di zaman tersebut. Judulnya Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Kemudian datang di abad ke-7 Hijriah, tepatnya tahun 703, lahir seorang bernama Ibnu Battuta di Tangier di Maroko, meninggal tahun 779 Hijriah. Beliau melakukan penjelajahan dunia, mulai dari tempat beliau keliling ke India, ke Cina, sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera di abad ke-7 Hijriah. Pengalaman beliau itu dituliskan oleh sahabat-sahabatnya menjadi satu kitab berjudul Rihlah Ibni Battuta, dan kitab ini populer bukan hanya di dunia Islam tapi juga di dunia akademisi yang ada di Eropa, karena beliau melakukan perjalanan yang jauh lebih jauh dibanding dengan penjelajah lainnya, Vasco da Gama, Columbus dan lain sebagainya. Beliau lebih jauh. Judul aslinya adalah Tuhfatun Nuzzar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar. Itu judul asli daripada kitab Rihlah. Kemudian datang metode baru lagi membahas sejarah, namanya Tarikhul Mudun. Kalau tadi membahas secara komprehensif, meluas. Nah, yang ketiga ini sejarahnya membahas kotanya satu persatu. Di antaranya yang pertama kali mempopulerkan dan membuat kitab tersebut yaitu seorang ahli hadis bernama Al-Imam Al-Hakim, lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah. Judulnya Tarikh Naisabur. Naisabur satu nama kota yang ada di Persia. Jadi kitab tersebut membahas tentang kota Naisabur, walaupun di beberapa topik dibahas juga kota-kota yang lain yang ada di Persia, dan juga ada mengutip biografi-biografi para ulama. Kemudian ulama berikutnya bernama Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, lahir tahun 336 Hijriah, meninggal 430 Hijriah. Punya kitab namanya Tarikhu Asbahan, membahas sejarah kota Asbahan. Kedua-duanya ini kurang lebih 1 jilid kitabnya.
Kemudian yang ketiga bernama Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi lahir tahun 392 Hijriah, meninggal 462 Hijriah. Punya kitab sejarah kota Baghdad. Sejarah kota Baghdad. Judulnya Tarikhul Baghdad atau Tarikhul Baghdad. Ada 24 jilid. Kurang lebih 400-500 halaman satu jilidnya. Zaman itu tulisan tangan. Kemudian ulama berikutnya tahun 499 Hijriah lahir ulama bernama Ibnu Asakir di Syam, tepatnya di Damaskus. Meninggal tahun 571 Hijriah. Punya kitab berjudul Tarikh Madinah Dimashq, sejarah kota Damaskus. Walaupun judulnya membahas sejarah kota Damaskus, tapi beliau juga membahas sejarah yang berkaitan yang ada di negeri Syam. Dan juga di kitab tersebut membahas juga ulama-ulama yang berasal dari luar Syam tapi pernah singgah ke Syam, dibahas. Ada 37 jilid. 37 jilid. Satu jilidnya itu ratusan halaman. Luar biasa, ditulis tangan Ibnu Asakir. Nah, yang terbaru ada karya namanya Dr. Muhammad Ilyas, Tarikh Makkah Al-Mukarramah, sejarah kota Makkah Al-Mukarramah. Inilah metode penulisan sejarah berdasarkan kota. Yang kedua tadi berdasarkan sejarah kota-kota Islam, lebih luas. Dan yang pertama membahas sejarah peradaban manusia, khususnya peradaban yang berkaitan dengan Jazirah Arab dan Islam. Nah, ulama yang tenggelam, yang menghabiskan waktu di dalam ilmu sejarah itu jumlahnya banyak. Ada juga yang memfokuskan kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Biasa mereka sebut bukan tarikh tapi sirah. As-sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Orang pertama yang menyusun kitab sejarah Nabi Muhammad SAW bernama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq Al-Madani nama aslinya. Lahir tahun 80 Hijriah. Jadi tahun lahirnya sama seperti tahun lahirnya Al-Imam Abu Hanifah, 80 Hijriah. Meninggal pada tahun 151 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i lahir tahun 150, setahun berikutnya beliau meninggal dunia. Tinggal di kota Madinah. Kalau kita membaca kitab Jarh wa Ta'dil karya Al-Imam Az-Zahabi berjudul Mizanul I'tidal fi Naqdi Rijal, Ibnu Ishaq ini dengan Imam Malik saling berbeda pandangan, banyak terjadi ikhtilaf, dan itu disebutkan tidak pernah akur dengan Imam Malik, padahal sama-sama ulama. Ibnu Ishaq dengan Imam Malik bin Anas. Ini dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi. Kitab beliau berjudul As-Sirah An-Nabawiyah. Inilah kitab sejarah Nabi Muhammad yang pertama. Kemudian datang ulama berikutnya bernama Al-Imam Abdul Malik, terkenal dengan nama Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham. Nah, beliau kembangkan, beliau jelaskan kembali kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Kemudian datang lagi ulama berikutnya bernama Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili. Lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah. Punya kitab 7 jilid membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjudul Ar-Rawdu Al-Unf. Ar-Rawdu Al-Unf. Dan ini
anjuran dari saya, kalau mau baca kitab sejarah Nabi Muhammad, di antaranya yang baik dan bisa dijadikan rujukan yaitu kitabnya Abul Qasim As-Suhaili, Ar-Rawdul Unf, atau Sirah Ibn Hisham juga bagus. Kemudian datang ulama lagi melengkapi Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Imam Ibn Kathir punya kitab As-Sirah Nabawiyah, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Nah, di antara kitab Sirah Nabawiyah yang cukup lengkap, di antara kitab sejarah Nabi Muhammad yang cukup lengkap, itu karya ulama bernama Syekh Muhammad bin Yusuf Asy-Syami. Judulnya Subulul Huda war Rasyad fi Sirah Khairil Ibad. Kurang lebih 14 jilid. Bisa bayangkan 14 jilid. Isinya membahas Nabi Muhammad SAW. Ada 1000 bab. Beliau ambil dari referensi 300 kitab sejarah. 300 kitab sejarah Nabi beliau ambil seluruhnya, fawaid-fawaidnya, kemudian beliau tuangkan dalam karyanya berjudul Subulul Huda war Rasyad fi Sirah Khairil Ibad. Kurang lebih 14 jilid membahas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kalau ada mengarang 1000, 2000 jilid, 3000 jilid, itu belum mampu mengungkapkan siapa Nabi Muhammad. Karena begitu besarnya beliau, ya, begitu indahnya biografi hidup beliau, yang tidak ada cacat sekalipun di dalam kehidupan beliau, dari beliau sebelum lahir sampai meninggal dunia. Itu sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan kita belajar sejarah, yang pertama disebutkan oleh Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ini juga seorang pakar sejarah dan juga studi kritis di dalam sejarah. Beliau mengkritik sejarah-sejarah yang menyimpang dan tidak valid sanadnya. Nah, Ibnu Khaldun mengatakan fungsi dan manfaat belajar sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW, yang pertama ma'rifatuhu, biar kita kenal. Cara mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diantaranya harus lewat biografi hidup beliau, dan itu adalah namanya As-Sirah An-Nabawiyah. Namun carilah kitab yang diakui oleh para ulama, karena juga ada Sirah Nabawiyah karya orientalis, ada Sirah Nabawiyah karya orang yang liberal, ada. Carilah biografi Sirah Nabawi yang disusun oleh ulama yang terpercaya kesolehannya, ilmunya, dan juga data-datanya tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak salah informasi yang masuk ke dalam kepala kita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kayaknya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya nomor 2. Pasti Nabi nomor 1. Kalau sudah kenal Nabi, pasti setiap hari rindu ingin berjumpa Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kenal Nabi, waktunya habis hanya baca sejarah Nabi. Bagaimana Nabi cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi. Itu saja yang ada di kepalanya setiap hari. Kemudian manfaat yang kedua, mahabbatuhu. Dengan kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diharapkan nanti menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Ada seorang dokter di Jerman namanya Profesor Dr. Anne-Marie Schimmel. Beliau ketika membuat satu penelitian khusus tentang Sirah Nabawiyah, akhirnya apa yang terjadi? Tadinya hanya niat mempelajari, hanya niat mencari tahu, hanya niat untuk meneliti. Namun pada akhirnya
beliau katakan, saya sangat mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mengenal Nabi Muhammad lewat sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah rasa cinta ini ada dalam hati, pasti muncul namanya ta'zimuh, memuliakan beliau, mengagungkan beliau. Ya, mengagungkan Nabi itu perintahnya Allah. Orang mukmin wajib memuliakan Nabi, wajib mencintai Nabi, wajib mengenali Nabi. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari disebutkan, ketika seorang mukmin atau seorang muslim meninggal dunia, dia berada di alam barzakh, di alam kubur. Sebelum malaikat memberikan pertanyaan kepadanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuk. Sebelum pertanyaan itu diberikan oleh malaikat di dalam kuburan bagi orang yang sudah meninggal, terlebih dahulu malaikat membawa surah. Apa itu surah? Foto di dalam kubur. Hadis Sahihul Bukhari kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitabnya Fathul Bari ala syarhi Sahihil Bukhari. Surah, wallahu alam bentuknya seperti apa, tapi teks hadis tersebut menyebutkan malaikat membawa surah. Kita artikan foto dalam kubur. Kemudian malaikat mengatakan, ya fulan ibn fulan. Ada hadis bermakna, hal arafta man fi hadhihi surah? Wahai fulan bin fulan, kau kenal gak siapa orang yang di foto ini? Dia lihat. Ketika dia lihat, dia kenal, dia katakan, araftu, saya kenal. Hadzan nabi, ini nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat, aman, nyaman dalam kuburan hanya dengan menjawab ini fotonya Nabi Muhammad. Dari mana ia kenal? Yang pertama, ketika hidup dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ta'zimuh, bukan hanya cinta saja mengikuti ajaran Nabi, tidak, itu wajib mengikuti Nabi, tapi juga cinta itu fitrah yang nyata, yang muncul dengan ekspresi perbuatan. Bagaimana orang kalau jatuh cinta? Pasti ekspresinya akan secara fitrah keluar, memuliakan, menghormati, mengikuti sunnah-sunnahnya, memuliakan agamanya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengenalinya dengan belajar sirah nabawiyah. Seluruh ini yang membantu dia mengenali Nabi Muhammad di dalam kuburan. Adapun orang yang jauh dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah mau tahu tentang sosok Nabi, tidak memuliakan ajaran Nabi, tidak memuliakan sunnah Nabi, tidak mau taat dengan Nabi, maka walaupun seandainya dia mengenal Nabi di dunia, maka di dalam kuburan dia akan dilupakan oleh Allah, sehingga dia tidak bisa mengenali Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Diberikan surah. Kenal tidak orang yang difoto ini? Dia katakan, saya tidak kenal. Maka dia diazab ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Setelah itu urusannya dengan Allah di yaumul hisab, yaumul mizan, yauman thaqila, di hari yang begitu berat, hari kiamat. Jadi luar biasa selamatnya kita di akhirat, di alam barzakh. Itu tergantung bagaimana pengenalan kita terhadap sosok Nabi Muhammad, bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub.
orang yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda ada takwa dalam hatinya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, juga di dalam kitab Ma'alimut Tanzil yang disusun oleh Al-Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah atau 515 Hijriah, dan juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut, siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda ada takwa dalam hatinya. Hampir seluruh para ulama tafsir mereka menafsirkan maksud dari ayat tersebut yaitu mengagungkan manasik haji, hadyu dan berkorban. Manasik haji, hadyu dan udhiyah, ibadah berkurban. Jadi manasik haji ada tawaf, ada ihram, ada sa'i, ada lempar jumrah, ada tahallul, ada wukuf di Arafah. Allah perintahkan kita muliakan ini simbol-simbol kebesaran Allah. Allah perintahkan kita muliakan. Orang yang muliakan seluruh rangkaian manasik haji, maka pertanda dalam hatinya ada takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kalau manasik haji Allah suruh muliakan, tawaf dimuliakan, tempatnya dimuliakan, sa'i, Safa wa Marwa Allah perintahkan muliakan, padang Arafah Allah perintahkan muliakan. Bagaimana dengan orang yang mengajarkan kita manasik haji? Yang Nabi katakan, khuzu anni manasikakum, ambil dariku ilmu manasik haji, wahai sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi katakan, khuzu anni manasikakum, ambillah dariku cara melaksanakan manasik haji kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Maka tentu yang mengajarkan manasik haji kepada kita jauh lebih kita muliakan, jauh lebih kita agungkan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mereka itu memuliakan Nabi tidak tanggung, tidak tanggung muliakan Rasul, karena memuliakan Nabi perintah dari Allah, mencintai Nabi perintah dari Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia jadikan aku lebih ia cinta melebihi orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Perintah, dan Nabi menyampaikan ini dari Allah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu. Ada kisah ilustrasi bagaimana ekspresi kecintaan dan penghormatan orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau.